bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam pelajaran biologi, yaitu yang berjudul wabah pandemi flu babi. Anggota kelompok yaitu ada Bella, Nova, Resma, Salma, Fania, dan Vera. Swine flu atau yang umumnya dikenal sebagai flu babi disebabkan oleh virus flu atau influenza jenis H1N1. Ini adalah jenis virus influenza A dan H1N1 adalah salah satu dari beberapa jenis flu yang dapat menyebabkan flu musiman. Gejala flu H1N1 sama dengan gejala flu musiman. Flu babi di Indonesia terjadi tahun 2009 pada bulan April. Pada musim semi 2009, para ilmuwan mengenali jenis virus flu tertentu yang dikenal sebagai H1N1. Virus ini merupakan gabungan virus dari babi, burung, dan manusia yang menyebabkan penyakit pada manusia. Selama musim flu 2009 hingga 2010, H1N1 menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia yang biasa disebut flu babi. Oleh karena itu, begitu banyak orang di seluruh dunia jatuh sakit. Pada tahun 2009, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan flu H1N1 sebagai pandemi. Pada Agustus 2010, WHO menyatakan pandemi berakhir. Setelah pandemi berakhir, virus flu H1N1 menjadi salah satu strain penyebab flu musiman. Untungnya kini vaksin flu yang ada sekarang dapat membantu melindungi dari flu H1N1 atau bisa disebut flu babi. Strain virus flu H1N1 termasuk dalam vaksin flu musiman, termasuk vaksin flu yang diproduksi pada 2020 dan 2021. Faktor flu babi. Ada sebagian orang yang cukup rentan terhadap serangan flu, termasuk flu babi. Contohnya, berusia di bawah 2 tahun atau di atas 65 tahun, sedang hamil dan mengidap penyakit kronis seperti asma, gangguan jantung, serta diabetes, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, misalnya mengidap HIV. Memiliki profesi sebagai pekerja medis, misalnya dokter dan perawat. Selain itu, jika kamu tinggal atau berpergian ke daerah di mana banyak orang terinfeksi virus H1N1, kamu akan terpapar virus tersebut. Penyebab flu babi. Flu babi disebabkan oleh virus H1N1. Sama seperti virus influenza lainnya, virus tersebut akan menyerang sel-sel pada dinding hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penularan virus H1N1 juga serupa dengan virus influenza lain, misalnya dari pengidap yang bersin atau batuk. Jika tetesan ingus, air liur, atau percikan air saat bersin atau droplets dari pengidap tersebut menempel langsung pada permukaan mata, hidung, serta mulut, maka orang lain bisa terinfeksi. Namun, ada hal yang perlu ditegaskan bahwa flu babi ini tidak bisa menular melalui konsumsi daging babi. Gejala flu babi. Tanda dan gejala flu yang disebabkan oleh virus H1N1 mirip dengan infeksi yang disebabkan oleh jenis flu lainnya dan dapat mencakup demam, panas dingin, batuk, sakit tenggorokan, hidung berair atau tersumbat, mata merah, pegal-pegal, sakit kepala, kelelahan, diare, mual, dan muntah. Diagnosis. Ada beberapa tes yang digunakan untuk mendiagnosis influenza, tetapi tidak semua orang yang menderita flu perlu diuji. Dokter akan mendiagnosis kamu dengan influenza berdasarkan tanda dan gejala. Dalam kebanyakan kasus, mengetahui bahwa seseorang menderita flu tidak mengubah rencana perawatan. Dokter lebih cenderung menggunakan tes untuk mendiagnosis flu jika yang pertama, kamu sudah di rumah sakit. Yang kedua,
kamu beresiko tinggi mengalami komplikasi akibat flu. Yang terakhir yaitu kamu tinggal dengan seseorang yang beresiko lebih besar mengalami komplikasi flu. Komplikasi. Secara umum, komplikasi influenza meliputi 1. Memburuknya kondisi kronis seperti penyakit jantung dan asma. 2. Radang paru-paru. 3. Tanda dan gejala neurologis mulai dari kebingungan hingga kejang. 4. Kegagalan pernapasan. Pengobatan flu babi. Kebanyakan orang dengan flu, termasuk flu H1N1 atau flu babi, hanya memerlukan perawatan sederhana untuk meredakan gejala. Perawatan suportif seperti minum cairan, minum obat pereda nyeri untuk demam dan sakit kepala, dan istirahat akan sangat membantu. Jika kamu memiliki penyakit pernapasan kronis, dokter akan meresepkan obat tambahan untuk membantu meringankan gejala. Obat antivirus kadang-kadang diresepkan dalam 1 atau 2 hari pertama gejala. Mereka dapat mengurangi keparahan gejala dan resiko komplikasi. Pencegahan. Vaksin flu tersedia sebagai suntikan dan semprotan hidung. Semprotan hidung disetujui untuk digunakan pada orang sehat berusia 2 hingga 49 tahun. Semprotan hidung tidak dianjurkan untuk beberapa kelompok, seperti wanita hamil, anak-anak antara 2 dan 4 tahun dengan asma atau mengi, dan orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Langkah-langkah ini juga membantu mencegah flu dan membatasi penyebarannya, yaitu 1. Mencuci tangan yang rajin, 2. Tutup mulut saat batuk atau bersin, 3. Hindari menyentuh wajah, 4. Menjauhi keramaian, 5. Sering membersihkan permukaan yang sering disentuh. Ini adalah foto keadaan di tahun 2009 saat wabah flu babi ini muncul. Kesimpulannya, flu babi merupakan penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Flu babi menyerang sistem pernapasan manusia sama seperti flu burung dan flu biasa yang dialami manusia.